Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Udah kerja keras banget ngerancang sebuah program. Yakinnya ini bakal berhasil. Tapi pas di lapangan, hasilnya kok jauh dari harapan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah satu kunci yang sering banget kelewat. Kunci ini adalah tentang bagaimana memahami publik secara mendalam. Karena inilah fondasi agar semua kerja keras kita itu benar-benar terasa dampaknya. Pertanyaan ini kayaknya udah jadi pertanyaan abadi ya buat kita. Rapatnya berhari-hari, perencanaannya super matang, anggarannya juga sudah disetujui. Pokoknya di atas kertas semuanya sempurna. Tapi begitu programnya sampai ke masyarakat, kok sepi peminat atau malah jangan-jangan ditolak? Kita seringkali cuma bisa garu-garu kepala sambil mikir salahnya di mana ya? Padahal rasanya semua udah kita pikirin. Atau mungkin ada sesuatu yang belum kita lihat? Nah, ini dia jawabannya. Mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ternyata seringkali ada sebuah jurang, sebuah gap pemahaman antara dunia kita yang ada di balik meja perencanaan dengan realita warga di luar sana. Ini sama sekali bukan soal niat baik kita yang kurang loh, tapi lebih karena frekuensi kita yang belum nyambung. Kita ngomongnya pakai bahasa prosedur, regulasi, sementara mereka bicaranya pakai bahasa kebutuhan sehari-hari. Terus, gimana cara menjembatani jurang pemisah tadi? Kita butuh alat bantu. Coba deh bayangkan, kita memakai sebuah kacamata khusus, sebut saja kacamata warga. Dengan kacamata ini, kita bisa melihat semua masalah dari sudut pandang mereka. Nah, inilah yang dalam dunia inovasi pelayanan publik kita kenal sebagai tahap empathize. Ini adalah langkah paling pertama dan paling penting untuk menyamakan frekuensi kita dengan masyarakat. Eits, tunggu dulu. Waktu kita ngomongin empati di sini, ini bukan sekedar soal perasaan atau menjadi orang baik ya. Coba lupakan dulu definisi itu. Anggap empati sebagai sebuah keahlian teknis, sebuah kompetensi profesional, yaitu kemampuan kita untuk secara sistematis, sekali lagi, secara sistematis membongkar realita warga. Apa sih yang mereka alami setiap hari? Apa sebetulnya yang mereka butuhkan di balik keluhan-keluhan mereka? Dan apa yang jadi motivasi mereka? Slide ini nunjukin dengan jelas banget betapa berbahayanya asumsi kita. Coba lihat, di kolom kiri itu dunia ideal di pikiran kita. Prosedurnya jelas, mereka pasti bisa lah akses online. Tapi di kolom kanan, ini suara warga yang sering nggak kedengeran. Pak, Bu, istilah di formulir ini bikin saya pusing. Atau, gimana mau online, internet di rumah saya aja putus nyambung. Nah, jurang antara dua kolom inilah yang jadi penyebab utama kegagalan program. Kita merasa sudah memberi solusi, padahal bisa jadi kita bahkan belum paham betul masalah mereka. Oke, teorinya udah dapat. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita memakai kacamata warga ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Tenang, ini bukan ilmu yang rumit kok. Ada perangkat-perangkat praktis yang bisa langsung kita gunakan. Anggap saja ini semacam toolkit untuk benar-benar memahami pengguna layanan kita. Yuk, sekarang kita buka kotak perkakas ini dan kita lihat beberapa alat yang paling efektif untuk mulai menggali pemahaman langsung dari sumbernya, yaitu dari masyarakat itu sendiri. Alat pertama namanya peta empati atau empathy map. Anggap ini kayak papan investigasi seorang detektif. Kita nggak cuma lihat data demografi atau KTP-nya, tapi kita coba masuk ke dalam kepala mereka. Apa sih yang mereka lihat setiap hari di lingkungannya? Apa yang mereka dengar dari tetangga, dari media? Apa yang sebetulnya bikin mereka khawatir di malam hari? Atau apa harapan terbesar mereka? Dan terakhir, bagaimana semua itu akhirnya membentuk cara mereka bersikap dan bertindak terhadap pelayanan kita? Selanjutnya ada wawancara mendalam. Ini penting banget ya. Ini bukan survei kepuasan yang isinya cuma angka atau pilihan ganda. Ini adalah ngobrol, percakapan dari hati ke hati. Tujuannya cuma satu, menemukan kenapanya. Kenapa ya Bapak lebih memilih datang jauh-jauh ke kantor padahal bisa online? Nah, dari percakapan santai seperti inilah kita sering nemuin harta karun, sebuah wawasan yang gak akan pernah kita dapatkan dari laporan setebal apapun. Dan coba deh dengarkan hasil dari obrolan itu. Kadang sesederhana ini bukan aplikasi super canggih atau gedung baru yang mereka minta, tapi cuma proses yang nggak berbelit-belit dan perlakuan yang manusiawi. Satu kalimat ini, kalau kita benar-benar renungkan, bisa merombak total semua asumsi kita tentang apa itu pelayanan prima di mata mereka. Alat berikutnya adalah dengan melihat langsung. Ada dua cara nih. Yang pertama, observasi. Ini ibarat kita nonton pertandingan dari tribun. Kita bisa lihat polanya secara umum.
Tapi yang kedua, shadowing. Wah, ini beda level. Shadowing itu artinya kita turun langsung ke lapangan. Kita berjalan persis di belakang warga saat mereka mengurus sesuatu. Kita ikut ngerasain bingungnya ngisi formulir, pegelnya nunggu antrian, dan mungkin frustrasinya saat harus bolak-balik dari satu loket ke loket lain. Percaya deh, rasanya beda banget. Oke, kita udah ngumpulin semua pemahaman ini lewat berbagai cara. Terus apa? Nah, ini bagian terpentingnya. Semua data, cerita, dan perasaan yang kita kumpulkan ini bukan untuk disimpan di laci. Empati itu bahan bakarnya, tujuannya adalah aksi. Ini adalah fondasi untuk kita bisa menciptakan solusi yang benar-benar tajam dan tepat sasaran. Dan ketika kita bertindak berdasarkan pemahaman yang mendalam, dampaknya itu nyata banget. Program kita beneran dipakai warga, bukan cuma jadi laporan akhir tahun. Anggaran jadi jauh lebih efisien karena nggak ada lagi proyek coba-coba yang nggak jelas tujuannya. Kepercayaan publik jelas meningkat. Dan yang mungkin terpenting buat kita pribadi, kita jadi lebih merasa terhubung dan bangga dengan pekerjaan kita. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan benar-benar menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Jadi, mari kita buat kesepakatan baru. Empati dalam pelayanan publik itu bukan lagi sekedar soft skill. Ini adalah hard skill. Ini adalah sebuah disiplin profesional. Ini adalah inti dari pekerjaan kita sebagai pelayan publik. Memahami dulu secara akurat, baru kita bisa melayani secara efektif. Jadi, untuk memulai semua ini, kita nggak perlu kok menunggu reformasi birokrasi skala besar. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil. Coba deh, minggu ini, saat Anda berinteraksi dengan warga, ajukan satu pertanyaan sederhana saja untuk mencoba memahami mereka lebih dalam. Pertanyaan apa itu? Anda yang paling tahu. Karena perubahan pelayanan publik yang berdampak besar seringkali dimulai dari satu pertanyaan yang tulus.